akhir Perang Dunia Kedua, Kaisar Jepang menyadari bahwa kekalahan tak terhindarkan. Dia memerintahkan pengembangan senjata biologis untuk mencapai tujuan. Sebuah unit rahasia melakukan eksperimen brutal terhadap para tahanan dalam upaya putus asa untuk mengubah jalannya perang. Film ini, yang berdasarkan peristiwa nyata dimulai pada Februari 1945, ratusan ribu prajuritnya gugur dalam perang. Dan ini bukanlah situasi di mana seorang jenderal bisa lolos hanya dengan medali partisipasi. Then the Navy and Marine flyers laid down less costly. Di sebuah ruangan diskusi, Jenderal Shiro Ishii mendemonstrasikan alat penyaringan air kepada atasannya. Setelah buang air kecil ke dalam tabung, ia lalu menyaringnya dan menghasilkan air bersih yang layak diminum. Setelah meyakinkan pimpinan bahwa Shiro dapat menjamin kemenangan dalam perang, Shiro melanjutkan operasi bunga sakura di malam hari. Tujuannya adalah menciptakan senjata biologis dengan mengabaikan semua perjanjian internasional. Shiro berencana untuk menyebarkan wabah penyakit di antara barisan musuh menggunakan kutu dan tikus yang terinfeksi penyakit Fes. Di Tiongkok, seorang pria bernama Wang Zi yang mengaku kalau dia berhasil melarikan diri dari penjara. Ia mencoba menjual filter air milik Shiro kepada pedagang asing. Dia mendemonstrasikan cara kerjanya dengan buang air kecil ke dalam tabung dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Wang Zi ingin agar orang asing meniru teknologi tersebut. Bersamaan dengan itu, datanglah pasukan Jepang yang menyerbu toko tersebut. Wang Zi bersama dengan tawanan lainnya dinaikkan ke kereta yang menuju ke penjara. Di dalam kereta ada Jenderal Shiro dan putri-putrinya yang dihibur oleh seorang pesulap muda bernama Sun. Ketika kereta tiba di stasiun Pingfang, para tahanan diturunkan dan digiring ke sebuah camp dengan tempat yang dipisahkan. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak ditempatkan di ruang berbeda. Wang Zi dan para tahanan lainnya dibawa ke pemandian umum untuk dimandikan. Di dekat kolam renang, mereka mendengar keributan yang kemudian para tahan Soviet menerobos masuk ke ruangan tersebut. Para tentara Soviet lalu menanggalkan pakaian mereka dan terjun ke dalam air. Beberapa saat kemudian, para pasukan khusus menerobos masuk dipimpin oleh Komandan Imamura, yang tindakan pertamanya adalah menembak pemberontak yang menjaga pintu. Ketika penerjemah Sergei berbicara kepada rekan-rekan senegaranya, Wang Zi ikut bergabung dalam percakapan tersebut, memperkenalkan dirinya sebagai seorang poliglot yang fasih dalam beberapa bahasa. Percakapan terputus ketika terungkap bahwa Jenderal Shiro sendiri sedang mandi bersama para tahanan. Setelah dimandikan, para tawanan ditempatkan di sel masing-masing. Wang Zi sekamar dengan Gu, yang saat itu istrinya sedang hamil bernama Susian, yang dibawa ke ruangan lain serta dengan anak muda bernama Sun. Narapidana lainnya yang bernama Kunsan sudah berada di sana. Dia telah menutupi dinding dengan salib hitam dan menjinakkan seekor tikus yang berlarian di antara sel-sel penjara.
Ketika para penjaga datang untuk membawa uang, dia terprovokasi dan terlibat berkelahian hingga pingsan. Wang lalu tersadar kembali dalam keadaan terikat di kursi listrik di sebuah ruangan tempat para tahanan disiksa dengan sengatan listrik. Dia lalu mengaku bahwa dia hanya menyamar sebagai Wang Zi, tetapi Komandan Imamura menangkapnya bukan sebagai buronan, melainkan sebagai seorang poliglot. Imamura lalu membawanya ke ruangan pemutaran film dan memperlihatkan kepadanya cuplikan berita tentang perpisahan dengan Sirge, seorang mantan penerjemah yang telah dibebaskan bersama keluarganya. Dan para penjaga kini membutuhkan penggantinya. Menyadari bahwa ia tidak punya banyak pilihan, Wang Zi pun setuju. Wang Zi ditugaskan sebagai petugas kebersihan dan pengantar makanan, serta diberi tempat sel berbeda sendiri. Di esok hari, Wang Zi mulai bekerja mengantarkan makanan para tahanan, dan beginilah cara Wang Zi berkomunikasi dengan para tahanan. Di waktu yang sama, Imamura dan para petugas datang dan membebaskan beberapa tahanan dengan diiringi upacara ala kimochi. Sedangkan di luar, para penjaga penjara terlihat sedang berlatih serangan bayonet pada orang hidup yang dibungkus jerami. Di sana ada petugas bernama Yoshikawa dan Ichizawa. Saat absensi, seorang petugas menjelaskan bahwa apel dari penjara tidak boleh dimakan. Apel itu terkontaminasi bakteri. Di hari berikutnya, ketika Wang sedang bekerja, ia melihat para dokter memasuki ruang jaga bersama para tentara. Mereka mengambil sampel darah dari para tahanan untuk dianalisis, memberikan apel sebagai imbalan dan merekam proses tersebut dengan kamera film. Di laboratorium terdapat begitu banyak tabung reaksi yang digantung di atas kepala. Semuanya diberi nomor dengan yang berbeda. Dengan memanfaatkan posisinya, Wang Zi meminta Imamura untuk membebaskannya bersama para tahanan lainnya. Imamura lalu berjanji akan melakukannya begitu dia menemukan penggantinya. Tak lama kemudian, Wang Zi memanfaatkan kelalaian seorang staf yang membiarkan pintu tidak terkunci. Ia menyelinap masuk ke ruangan yang terlarang baginya. Di sana dia menyaksikan sebuah video para tahanan yang kemarin dibebaskan. Dan betapa terkejutnya Wang Zi melihat apa yang sebenarnya terjadi pada tahanan tersebut, yaitu Serge dan keluarganya. Mereka dikurung di dalam kamar gas, dibiarkan mati perlahan yang menyiksa mereka. Pada akhir Mei, Jenderal Shiro mengetahui bahwa tentara Jepang terus kehilangan wilayah. Dalam situasi seperti ini, pelaksanaan operasi bunga sakura di malam hari harus dipercepat. Orang Jepang menggunakan tahanan yang terinfeksi wabah untuk menyebarkan penyakit tersebut ke kutu dan tikus. Hewan tersebut dikemas dalam peti untuk menyebarkan patogen lebih jauh. Ini semua adalah bagian dari upaya pencarian obat yang efektif. Jepang tidak hanya menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi juga melindungi rakyat kaisar. Di hari berikutnya, sebuah karung ditarik menutupi kepala Wang Zi, dan dia diputar-putar untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Saat itu, ia digiring melewati koridor menuju pintu keluar. Sekelompok tahanan baru telah tiba. Wang Zi sebagai penerjemah baru lalu menggiring mereka ke sel masing-masing. Setelah itu, Wang Zi merekonstruksikan rute menuju pintu keluar tersebut dari ingatannya.
Seolah-olah, secara tidak sengaja dia mengunci di dalam lift dan turun ke bawah. Bersamaan dengan itu, para ilmuwan datang dan memaksanya untuk kembali. Imamura sudah menunggu di lantai atas. Dengan perasaan tidak senang, dia membawa Wangzi ke sebuah laboratorium. Tempat eksperimen brutal dilakukan pada para tahanan. Kulit mereka dikupas saat mereka masih hidup. Anggota tubuhnya membeku. Tubuh manusia dihadapkan pada suhu dingin ekstrem untuk menentukan batas daya tahan manusia. Semuanya didokumentasikan dengan cermat. Imamura menegaskan bahwa jika Wangzi tidak patuh, ia akan dipindahkan dari tugas kebersihan menjadi subjek percobaan. Ketika para tahanan diizinkan keluar untuk berolahraga, seorang gadis Rusia mulai menyanyikan lagu perang suci. Saat para penjaga menembak bola yang terbang melewati kawat berduri, para narapidana secara naluri langsung menjatuhkan diri ke tanah. Kun memperhatikan Alkitab yang dijatuhkan Wangzi dan memutuskan untuk membagikan rencana pelariannya melalui krematorium. Di selnya, Wangzi berencana untuk mencuri kunci. Wangzi tertawa terbahak-bahak di selnya. Setelah lampu dimatikan, suara itu menarik perhatian Ichizawa. Setelah melihat buku itu, penjaga Jepang tersebut menyitanya. Di buku itu ada pesan tersembunyi di setiap halaman-halamannya. Jika dibalik dengan cepat, salib-salib hitam tersebut akan membentuk peta penjara. Wangzi menyamar dengan seragam Ichizawa yang sudah tewas. Wangzi mengangkut jenazah ke krematorium tempat tumpukan mayat sudah tergeletak. Saat mencari jalan keluar, Wangzi dikejutkan dengan salah satu korban yang masih hidup dan mengatakan untuk tidak melarikan diri sendirian, karena di luar gerbang itu ada pasukan penjaga yang siap menembak. Mengetahui hal itu, Wang lalu kembali ke selnya dan merobek seragam curian itu, lalu membuangnya ke dalam toilet. Ketika para penjaga menyadari hilangnya Ichizawa, alarm pun dibunyikan. Para penjaga lalu menyuruh para tahanan berbaris di sepanjang dinding. Ketika Kunsan menolak untuk berbaris, Imamura lalu menusuknya dengan pedang. Wangzi menyaksikan tubuh Kunsan diseret melewatinya. Setelah itu, ia terpaksa membersihkan darahnya. Setelah kematian Kunsan, Wangzi mulai merencanakan pelarian. Ia berencana untuk bertindak pada tanggal 2 Juli, selama hari libur Jepang ketika para tentara akan merayakan hari raya mereka. 今後4時間から6時間の間に現れ、毒性はさらに変異し、 Di hari berikutnya, Imamura lalu menugaskan Wangzi untuk merapikan fasilitas penyimpanan benih dan bahan-bahan tempat anak-anak perwira Jepang tinggal. Sementara itu, para tahanan berkomunikasi dengan saling memberikan catatan melalui tikus Kunsan untuk menyebarkan kabar bahwa Wangzi sedang merencanakan pelarian. Wangzi sendiri menyampaikan pesan dengan mengukirnya di apel dan memberikan pesan antara Susian dan suaminya. Suatu hari ia melihat para ilmuwan membawa seorang pria yang terinfeksi wabah ke dalam sel Susian untuk menguji bagaimana penyakit itu menyebar. Karena ingin membantu tahanan yang sakit, Susian meminta Wangzi untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk obat tradisional. Wangzi lalu menggunakan kunci curian untuk memasuki ruang penyimpanan tempat dia mengumpulkan perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk bubuk misiu dari selongsong peluru yang telah dibongkar.
Dengan ramuan-ramuan itu, Susian menyiapkan obat untuk pria yang terinfeksi, tanpa menyadari bahwa orang Jepang diam-diam mengamati mereka. Jenderal Shiro merasa tidak senang karena pengobatan tradisional Tiongkok telah mengungguli para ilmuwan Jepang. Setelah mengetahui tanggal pastinya, Wang Zi mulai mempersiapkan pelarian 3 hari sebelum hari libur, dan sudah membayangkan bagaimana dia akan menyelamatkan semua orang. Di keesokan harinya, Imamura lalu membawa Wang Zi keluar, di mana Jenderal Shiro telah mengatur hukuman berupa tarik tambang. Mereka yang menang akan dibebaskan, yang pada kenyataannya berarti mereka akan digunakan sebagai subjek percobaan. Sun muda lalu diadu melawan Gus suami Susian. Namun pada saat-saat terakhir Gus mengalah dan menyelamatkan anak laki-laki itu. Sebelum pergi dia mengungkapkan bahwa kunci sel yang awalnya dicuri oleh Kunsan disembunyikan di dalam lubang tikus. Sehari sebelum pelarian, pihak Jepang menguji penularan melalui gigitan tikus dengan mengunci para tahanan di sebuah ruangan bersama tikus-tikus tersebut. Kemudian, Jenderal Shiro diberitahu bahwa para ilmuwan telah mengembangkan patogen yang sesuai, menular kepada musuh, namun tidak berbahaya bagi Jepang jika dipadukan dengan obat penawar. Hanya satu langkah lagi yang tersisa, menciptakan bom yang mampu menyebarkan virus dari balon dengan potensi menyebarkannya ke seluruh dunia. Pada tanggal 2 Juli, saat tentara Jepang pergi untuk merayakan hari libur, Wang Zi memulai rencana pelarian. Dia mencekik seorang penjaga, memukuli penjaga lainnya hingga tewas, dan melemparkan penjaga ketiga dari tangga. Setelah membersihkan area sekitar, Wang Zi bersama dengan Sun mulai membuka semua sel. Para tahanan yang melarikan diri mengalahkan para penjaga yang tersisa. Bahkan meriam air pun tak mampu memadamkan keinginan putus asa mereka untuk bebas. Saat turun menggunakan lift, Wang Zi memimpin para tahanan menuju pintu keluar. Tetapi pada suatu titik karena kehilangan arah, ia menyarankan untuk berpencar. Sun memimpin sekelompok orang ke kanan, sementara Wang Zi itu sendiri menuju ke kiri bersama Susian. Di sepanjang perjalanan mereka melewati tempat laboratorium. Bahkan pada hari libur eksperimen mengerikan terus berlanjut. Sambil berganti pakaian di dekat krematorium, Wang Zi mendorong Susian di atas gerobak menuju pintu keluar. Namun pasukan tentara yang dipimpin oleh seorang jenderal sudah menunggu. Upaya pelarian itu gagal. Susian dibawa ke ruang operasi yang dipenuhi dengan spesimen mengerikan untuk sebuah eksperimen. Ia menjalankan operasi sesar agar bayinya dapat dikeluarkan. Tentara Jepang membuat bom dengan kutu yang terinfeksi wabah dan bersiap untuk menyebarkannya. Untuk menguji senjata tersebut, mereka merantai para tahanan ke tiang-tiang di sekitar lubang berisi kapur. Di antara mereka ada Wang Zi dan Sun. Puluhan tentara Jepang yang sudah divaksinasi duduk di sepanjang tepi lubang siap untuk menguji keamanan senjata biologis tersebut pada diri mereka sendiri. Saat balon yang membawa bom layang di atas kepala, Wang Zi berhasil melepaskan tangannya dari simpul dan mulai melonggarkan ikatan yang mengikatnya.
Wang Zi lalu menyelamatkan Sun, dan bersama-sama mereka mulai membebaskan para tahanan lainnya. Pasukan Jepang di sana menyadari hal tersebut sehingga terjadilah keributan. Sementara sang jenderal yang mengamati dari jauh mengirimkan bala bantuan dengan sepeda motor dan truk. Para tentara semakin mendekati para pemberontak, memperketat pengepungan, mendorong para tahanan ke dalam lubang kapur. Bahkan alat penyembur api pun didatangkan, membakar tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, dan membakar subjek percobaan. Menjelang malam, orang Jepang mengapuri ke dalam lubang untuk mempercepat pembusukan mayat. Wang Zi yang sadar kembali menemukan Sun. Dia lalu mengangkat Sun untuk mencoba membantunya memanjat keluar, tetapi lubang itu terlalu dalam. Kemudian, para tahanan lain yang sudah sadar lalu mulai bergabung dengan memanjat dinding. Namun aksi mereka sia-sia. Tentara lain muncul lalu mengeluarkan tembakan dan membunuh mereka semua. Yang tersisa hanya Wang Zi yang melarikan diri. Dia berjalan melintasi padang rumput sampai terdengar sebuah tembakan dan itu akhir dari semuanya. Mereka tidak ada yang selamat. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Jepang, sementara Uni Soviet menghancurkan tentara kuantum yang beroperasi di Manchuria dengan penyerahan Jepang yang sudah di depan mata. Jenderal Izim memerintahkan agar semua jejak aktivitas Unit 731 yang dipimpinnya dihancurkan, dan pangkalan tempat semua itu terjadi di ledakan. Sang jenderal kembali ke Jepang, di mana pada tanggal 10 November ia menggelar upacara pemakamannya sendiri untuk menghindari pengadilan. Pada tahun 1946, Amerika Serikat memberikan kekebalan hukum kepada Shiro dan rekan-rekannya sebagai imbalan atas data yang diperoleh melalui eksperimen yang tidak manusiawi. Informasi tentang operasi bunga sakura baru diketahui publik pada tahun 1995. Sedangkan arsip Unit 731 yang masih ada dipublikasikan pada tahun 1997. Arsip tersebut hanya mencatat 3.471 korban. Angka pasti dan jumlah total korban sebenarnya masih belum diketahui hingga hari ini. Dan film ini diakhiri dengan cuplikan dari tugu peringatan para korban Unit 730, satu tempat orang-orang Tiongkok datang untuk menghormati kenangan para korban yang meninggal.